Om Om Buarbuak Soah Atsawitur Warenium Borgu Dewa Siadiamahi Diwa Yonah Porocu Adayat Om Narayanu Yawidam Sarum Yad Buatam Yastyabawiyam Neskalang Niranjan Niruya Kalpun Nirakyata Sududewiku Narayanu Naduyatyu Astiakastit Om Tuam Siwah Tuam Dewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Abhyantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Sarwa Paranya kita angkara Mamuja Sarwa Papidya Walaya Suasadya Siwa Om Kesantawya Kaiku Dosa Kesantawya Wajiku Mamu Santawya Manaswa Dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om
Polisi kembali menggelar rekonstruksi lanjutan kasus penganiayaan anggota TNI. Kepolisian daerah Bali lakukan rekonstruksi kaburnya 4 narapidana asing dari Lapas Kerobokan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Buleleng salurkan air bersih ke 200 kepala keluarga Desa Tinga-Tinga yang airnya tercemar racun pestisida. Menikmati wahana wisata yang menguji nyali dengan keindahan cahaya lampion pada malam hari di Buleleng. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan bawakan berita menarik dan inspiratif yang kami rangkum hanya di Net Bali. Wisata alam dengan suasana pepohonan yang hijau itu sudah biasa. Tapi yang kali ini ada satu tempat wisata alam yang juga menawarkan wisata religi di Bali. Berbicara tentang Kabupaten Gianyar selalu identik dengan Ubud, tapi kali ini saya akan mengajak Anda untuk sedikit bergeser ke arah utara Ubud, tepatnya di Desa Pujung Kaje. Di sini kita bisa merasakan gemericik suara air dan segarnya udara alam. Di mana lagi kalau bukan Bali Mula Unik. Rimbun pepohonan berbalut udara sejuk, sambut kedatangan saya. Alunan musik tradisional mengiring lembut temani langkah kaki. Bagi saya yang tinggal di perkotaan, suasana seperti ini sungguh langka. Ya, Bali Mula Unik. Tempat wisata ini baru dibuka setahun lalu. Yang menarik, di sini juga kita bisa berwisata religi. Rasakan pengalaman spiritual ala umat Hindu Bali. Ritual ini namanya melukat. Setelah sembahyang, kita akan diajak mencicipi tirta atau air suci. Diambil langsung dari mata air Bali Mula Unik. Air ini diyakini bisa sembuhkan berbagai penyakit. Jangan khawatir, kesehatan dan kebersihan air ini sudah lulus uji. Salah satu ritual agama Hindu Bali yang baru saja saya lakukan ini adalah melukat. Di mana melukat ini bertujuan untuk menghilangkan aura negatif yang ada pada diri manusia. Rangkaian kegiatan spiritual sudah selesai. Sekarang waktunya bersenang-senang. Suara gemericik air seolah memanggil. Tak sabar rasanya melepas penat dengan bermain air. Dan pilihan saya, river tubing. Untuk menuju sungai saya harus menuruni deretan anak tangga ini. Eits, gak lupa selfie. Sayang kan kalau pemandangan indah begini gak diabadikan? Ya, sampai juga. Saatnya nikmati segar dan jernihnya aliran sungai. Bagi yang hobi bertualang dijamin betah. Fasilitas camping ground dan tendanya lengkap. Atau mau menghabiskan malam di bilik bambu seperti ini juga bisa. Tinggal pilih saja. Mula Unik ini adalah moto keluarga kami untuk mencapai kesejahteraan dengan kesenangan dan tidak pernah lupa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang sudah kami tawarkan dan sudah banyak juga peminatnya adalah rekreasi spiritual, yaitu tempat meditasi, tempat yoga, dan juga tempat melukat di Taman Nirhaira Sudamala. Keindahan alam dan kentalnya nilai agama jadi andalan wisata ini. Harga paket wisatanya cukup bersahabat, mulai dari Rp10.000 hingga Rp125.000. Pas untuk pilihan kegiatan habiskan akhir pekan. Vera Zenvia Dewa Priyana melaporkan untuk NET.
Pulau Bali ternyata masih menyimpan banyak tempat wisata yang menyenangkan. Contohnya seperti menikmati segarnya air terjun sambil merasakan sensasi berjalan di tengah perkebunan kopi milik warga ya. Sensasi di tempat wisata ini bisa Anda rasakan jika Anda berkunjung ke objek wisata air terjun Blemantung di Desa Pujungan, Tabanan. Air terjun Blemantung terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Tabanan. Butuh waktu tempuh sekitar 1,5 jam dari pusat kota Tabanan jika ingin menuju ke lokasi tersebut. Air terjun Blemantung atau disebut juga air terjun Pujungan yang memiliki ketinggian sekitar 25 meter. Lokasi air terjun ini cukup jauh dari pemukiman penduduk. Dari lokasi parkir kendaraan dibutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk menyusuri jalan setapak. Selama perjalanan menuju lokasi air terjun, pengunjung akan berjalan di tengah perkebunan kopi milik warga. Suasana ini pun menambah daya tarik bagi wisatawan sebagai objek foto. Lelahnya perjalanan terbayarkan ketika pengunjung disambut dengan derasnya suara air terjun dari balik pepohonan yang menjulang tinggi. Suasananya yang masih asri dan sejuknya udara membuat wisatawan betah berlama-lama di lokasi ini, sambil berendam menikmati kesegaran air yang berasal dari sumber mata air Gunung Batu Karu. Seperti rombongan wisatawan asal Perancis yang mengaku cukup terpesona dengan keindahan suasana alamnya. Selain juga banyaknya kebun kopi yang menjadi daya tarik bagi mereka. It's beautiful, nobody, no noise, quiet, very beautiful place. Very. Meski menawarkan alam yang masih asri dan alami, namun tidak banyak orang yang mengunjungi tempat ini. Tempat ini hanya ramai saat musim liburan saja. Kalau biasanya untuk kunjungan tamu asing wisatawan luar negeri ini biasanya dari bulan 5 sampai puncaknya bulan 8 biasanya. Kalau lewat dari gitu kan udah jarang kunjungannya. Terus kalau untuk tamu lokalnya biasanya pas mungkin ada hari raya baru ya mungkin lebih agak ramai untuk kunjungan tamu lokalnya. Dalam perjalanan menuju objek wisata, pengunjung juga disajikan dengan suasana pedesaan yang masih alami. Tidak itu saja, sebelum memasuki Desa Pujungan, tepatnya di Desa Blimbing, Kecamatan Pupuan, terdapat pesona indahnya hamparan sawah yang bertingkat di sebelah kanan kiri jalan. Wisatawan yang melewati desa ini biasanya akan berhenti sejenak untuk menikmati indahnya panorama sawah. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Sekarang kita beralih ke Bali Utara. Salah satu destinasi turis di Bali Utara, Blue Lagoon Waterfall, berada di kawasan Desa Sambangan, Buleleng. Salah satu air terjun dari 7 air terjun yang paling indah di kawasan Secret Garden. Airnya biru, jernih, dan mempesona. Inilah Blue Lagoon Waterfall. Air terjun diapit tebing batu, terdapat kubangan seperti kolam. Dibuka sejak tahun 2013 silam, Blue Lagoon Waterfall dikelola kelompok sadar wisata Desa Sambangan dan Desa Ambengan. Dikarenakan letaknya berdekatan dengan 2 desa. Blue Lagoon kini terkenal di media sosial, lantaran keindahannya yang menakjubkan. Dalam rangka mengeksplor Bali, Pak, liburan. Suka fotografi? Ya, suka fotografi. Kenapa milih objek ini sebagai fotografi? Karena di sini bagus pemandangannya, Pak. Airnya warna biru, itu di dalamnya ada goa-goa, ribuan kelelawar, serta panorama alam yang lumayan bagus. Harga tiket masuk wisata Rp15.000 bagi wisatawan lokal, untuk wisatawan asing Rp300.000 lengkap dengan paket trekking. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Satu bandar narkoba asal Taiwan yang tewas beserta 2 pelaku lain yang tertembak di kaki dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta. Sesaat lagi tetap di NET Bali.
2, 3, peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, Net 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET. Mereka terlalu lucu untuk dilewatkan. Masa? Obrolannya terlalu seru untuk diabaikan. Nang kebetulan juga usaha. Enggak ditanya. Enggak ditanya. Ya nggak apa-apa. Yang terheboh ada di sini. Semua yang terbaik hanya untuk Anda. Betul. Nanya dulu. Siapa yang nanya? Best of ini talk show. Ya, kembali di Net Bali, satu bandar narkoba asal Taiwan yang tewas beserta dua pelaku lain yang tertembak di kaki dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta. Sementara itu, hingga Kamis siang lokasi penggerebekan di Jalan Raya Anyer masih ramai dikunjungi warga. Jenazah LMH, bandar narkoba asal Taiwan, tiba di kamar jenazah Rumah Sakit Polri Jakarta Timur Kamis siang. Jenazah akan diidentifikasi hingga beberapa hari ke depan. Sementara dua rekan LMH lainnya yang diamankan polisi masih menjalani perawatan medis di instalasi gawat darurat RS Polri akibat tertembak di bagian kaki. LMH dan komplotannya disergap di dermaga X Hotel Mandalika Anyer, Banten saat akan menyelundupkan narkoba jenis sabu seberat 1 ton. Sementara itu, hingga Kamis siang, lokasi penggerebekan di Jalan Raya Anyer masih ramai dikunjungi warga. Padahal, petugas kepolisian telah mengevakuasi seluruh barang bukti yang ada di lokasi, termasuk 1 unit mobil yang sempat diberondong peluru oleh petugas. Keempat warga negara Taiwan tersebut diketahui masuk ke wilayah Hotel Mandalika pada Rabu malam. Kepada petugas keamanan hotel, mereka mengaku hendak memancing di belakang hotel. Sebelumnya, Kamis dini hari, tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polresta Depok menggerebek jaringan pengedar sabu internasional di dermaga Hotel Mandalika di kawasan wisata Anyer, Serang, Banten. Sabu seberat 1 ton diamankan dalam bentuk 51 karung yang disebar ke 2 mobil dan 1 kamar di hotel. Berawal dari informasi kepolisian Taiwan, tim Satgas Merah Putih sudah menyelidiki sindikat ini lebih dari 1 bulan hingga akhirnya melakukan penangkapan. Nova Yul Henry, Iman Santosa melaporkan untuk NET.
Kapolri sampaikan apresiasi atas kinerja tim gabungan menggagalkan penyelundupan 1 ton sabu asal Taiwan. Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Waseso menyebut 50% peredaran narkoba dikendalikan dari dalam lapas. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian berikan apresiasi tinggi kepada tim gabungan Polda Metro Jaya, Polresta Depok, serta Badan Narkotika Nasional dalam upaya menggagalkan penyelundupan 1 ton narkoba asal Taiwan lewat jalur laut di Anyer, Banten, Kamis siang. Kapolri juga tekankan pentingnya komitmen berantas narkoba karena Indonesia masih menjadi target dari para pengedar narkoba. Meninggal dunia karena melawan, ya nggak apa-apa, lanjutkan aja. Sudah saya sampaikan, pokoknya kalau yang bandar melawan, udah selesaikan aja. Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Waseso juga yakinkan pentingnya pemberantasan narkoba di lapas. Ia bahkan sebutkan 50% peredaran narkoba dikendalikan dari balik jeruji besi. Bahwa BNN mengada-ngada dan mencari-cari. Ya yang terakhir saja kita buktikan ya bagaimana keterlibatan oknum di dalam lapas itu. Bagaimana CCTV justru mengawasi aparat atau petugas. Bukan petugas yang mengawasi, para pelaku-pelaku yang mengawasi kita. Selain harus adu lihai dengan jaringan gembong narkoba, aparat keamanan juga berkejaran canggih dengan teknologi yang digunakan. Penggagalan peredaran sabu seberat 1 ton Kamis siang merupakan hasil kerjasama antar berbagai elemen. Selanjutnya BNN serta kepolisian juga akan libatkan Bea Cukai, Badan Intelijen Negara, serta TNI untuk mengungkap simpul-simpul jaringan narkotika internasional yang mengintai Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Polisi akan dalami kasus penyelundupan sabu sebesar 1 ton yang diselundupkan 4 orang warga negara Taiwan di kawasan Hotel Mandalika Anyer, Serang, Banten. Ya, lokasi hotel yang berdekatan dengan pantai dicurigai sering digunakan oleh jaringan pengedar untuk menyelundupkan narkoba. Inilah Hotel Mandalika Anyer di Serang, Banten, tempat diselundupkannya sabu seberat 1 ton. Didirikan sejak tahun 90-an, Hotel Mandalika tidak pernah beroperasi karena beberapa faktor. Di antaranya adalah konstruksi bangunan yang belum matang. Meski begitu, warga bebas keluar masuk untuk keperluan memancing karena letaknya yang berdekatan dengan Pantai Anyer. Ya, di dermaga yang letaknya di belakang hotel inilah tempat diselundupkannya sabu seberat 1 ton yang dibagi-bagi ke dalam 51 karung. Nah, sabu yang diselundupkan via jalur laut ini pertama-tama diturunkan menggunakan kapal di tengah laut berukuran besar dan juga bermesin halus. Untuk mengelabui penjagaan dari warga sekitar, sabu terlebih dahulu dicelupkan di bibir pantai baru kemudian diangkut menggunakan 2 mobil. Polisi mengaku sudah melakukan pengintaian selama 2 bulan dan bekerja sama dengan kepolisian Taiwan. Prita Kusuma, Aditya Mustaqim melaporkan untuk NET. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Buleleng salurkan air bersih ke 200 kepala keluarga desa Tinga-Tinga yang airnya tercemar racun pestisida. Sesaat lagi akan kami hadirkan, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go.
Kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong, buset. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Mata mampu melihat segala bentuk dari yang biasa dan tidak biasa. Otak Anda yang mengolahnya menjadi suatu visual dan persepsi. Perhatikan gambar berikut. Fokuskan pandangan Anda. Coba untuk tetap diam pada satu posisi. Mungkin Anda melihat gambar ini seperti bergerak, tapi nyatanya gambar ini sama sekali tidak bergerak. Berbagai permainan pikiran dan eksperimen akan saya jelaskan dalam Lintas Imaji. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di Net. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073 nomor antrian 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program Net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Pasca tercampurnya air pam dengan bahan kimia di Desa Tingga-Tingga Grogak Buleleng, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Buleleng salurkan air bersih ke 200 kepala keluarga. Warga desa masih dilarang mengkonsumsi air pam hingga menunggu hasil lab forensik Polda Bali. Kamis siang warga mulai mendapatkan pasokan air bersih yang diberikan oleh BPBD Buleleng. Pasca terkontaminasinya air pam di Desa Tingga-Tingga Grogak Buleleng. Pada Rabu pagi warga mulai mengalami krisis air bersih lantaran dilarang mengonsumsi air untuk kebutuhan minum dan memasak. Puluhan ribu liter air bersih dari sejumlah mobil tangki ini diberikan secara cuma-cuma kepada 200 kepala keluarga di Dusun Juntal yang terkena dampak air beracun. Warga masih dilarang mengonsumsi air pam yang diduga mengandung racun pestisida ini hingga menunggu hasil lab forensik Polda Bali. Namun air bersih yang diberikan oleh BPBD Buleleng ini hanya mampu untuk kebutuhan minum dan memasak. Sehingga warga masih menggunakan air pam beracun untuk mandi dan mencuci. Kalau air tetap mengalir, cuman kita himbau kepada masyarakat agar jangan dulu dikonsumsi. Sampai kapan Pak? Sampai kita mendapat berita yang aman lah dari pihak yang terkait. Warga berharap pemerintah dapat terus memasok air bersih sehingga kebutuhan di dusun ini tercukupi. Sementara itu Kepala BPBD Buleleng Made Suhur menjelaskan, hingga Kamis sore sebanyak 5 tangki air bersih telah dipasok di satu dusun Desa Tingga-Tingga. Pasokan air bersih terhadap warga di Dusun Juntal ini akan terus dilakukan hingga warga kembali berani mengonsumsi air pam desa. Tidak hanya dusun ini, BPBD Buleleng juga akan memasok air bersih ke sejumlah desa yang mengalami kekurangan air bersih memasuki musim kemarau saat ini. Ini musibah, ini juga dampak daripada air diracuni. Tinggal nunggu hasil dari lab forensik dari Polda, sehingga selama masih itu air belum bisa diminum, dipakai, kita akan tetap berusaha untuk mensuplainya. Sebelumnya warga Desa Tingga-Tingga digegerkan dengan dugaan tercampurnya air pam desa dengan racun pestisida. Ini dikarenakan air pam desa tersebut berbau menyengat dan keruh. Namun pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan dengan mengambil sampel air untuk diteliti di lab forensik Polda Bali. Hingga saat ini aparat kepolisian Polsek Celukan Bawang telah memeriksa 3 orang saksi termasuk pengelola air pam desa. Putu Wijana melaporkan untuk Net.
Jajaran Sat Narkoba Polres Buleleng membekuk 1 orang pengedar narkoba di kawasan wisata Pemutaran, Kecamatan Grogak, Buleleng. Diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipasok dari Bandar Pulau Jawa. Putu S alias Liong warga desa Banyupoh, Grogak, Buleleng ini tak berkutik setelah ditangkap oleh jajaran Sat Narkoba Polres Buleleng di kawasan wisata Pemutaran Buleleng pada Rabu malam. Saat dibekuk polisi, tersangka membawa 4 buah paket narkoba jenis sabu-sabu yang hendak dibawa ke pelanggannya. Kristal bening tersebut sudah dikemas dengan berat masing-masing 0,56 gram, 0,55 gram, 0,20 gram, serta 0,17 gram. Diduga barang haram tersebut dipasok oleh bandar di Pulau Jawa. Narkoba tersebut dikirim melalui pintu masuk di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana. Kurangnya pengawasan petugas terhadap barang bawaan di kawasan pelabuhan mengakibatkan barang haram tersebut lolos ke kawasan kota Singaraja. Pengembangan kami, interogasi terhadap tersangka PS ini, alias Leong ini, bahwasanya barang tersebut masih ada di rumahnya. Kemudian kami lakukan penggeledahan di rumahnya, diketemukan satu korek api yang mana berisikan 4 paket. Ini jaringan mana, Mbak? Dia masih jaringan daerah Pemutaran di Grogak yang ada di wilayah barat. Itu kawasan wisata, Mbak? Ya, dia bergeraknya di kawasan wisata yang kami target di wilayah barat. Nah, ini yang kami kategorikan seorang pengedar di wilayah barat. Transaksi barang haram tersebut menggunakan sistem tempel yang diantar oleh seorang kurir. Bisnis barang haram ini telah dilakoni tersangka sejak setahun terakhir. Tersangka dijerat pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 12 tahun penjara. Hingga awal bulan Juli 2017, Polres Buleleng telah mengungkap kasus narkoba sebanyak 39 kasus dengan total 40 tersangka. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Di tengah gencarnya pemberantasan narkoba oleh pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional, namun kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang di Pulau Bali mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun ini. Meski pihak kepolisian dan BNN terus berupaya menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, namun angka penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan di tahun ini. Seperti data Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Terlihat dari jumlah tangkapan yang dilakukan BNN Provinsi Bali, untuk pertengahan tahun 2017 BNNP Bali sudah menangkap 31 orang dengan kasus penyalahgunaan narkoba. Angka ini sudah melebihi dari target BNNP Bali. Ternyata setiap operasi selalu saja dapat. Kemarin 57, 38. Di Newstar berita tadi ini 5, 6, 9, 3 yang positif. Dapat 17, 5. Artinya apa? Selalu ada yang positif-positif. Dan double-double sabu-sabu dengan inek. Itu yang ngetren. Saat ini peredaran narkoba di Pulau Bali pun cukup mengkhawatirkan karena Bali sudah menjadi tujuan para pelaku kejahatan narkotika. Belum lagi dari 800 jenis narkotika yang beredar di dunia, 67 diantaranya sudah masuk ke Indonesia. Tak heran bila Indonesia saat ini berada pada situasi darurat narkoba. Pihaknya berharap peran serta dari masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran narkoba yang dapat merusak generasi bangsa. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. 800 jenis narkotika sudah beredar di seluruh dunia, 67 diantaranya sudah masuk ke Indonesia. Hal ini terungkap saat peringatan Hari Anti Narkotika Internasional yang digelar oleh BNNP Bali. Kamis pagi kemarin, Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali memperingati Hari Anti Narkotika Internasional di Gedung Kertagosa, kantor Bupati Badung. Peringatan kali ini mengambil peran aktif pendayagunaan seluruh komponen dan potensi bangsa dalam menghadapi keadaan darurat narkoba menuju Indonesia sehat. Kepala BNN Provinsi Bali, Brigjen Pol Gede Swastawa, menjelaskan 800 narkotika jenis baru sudah menyebar di dunia. 67 diantaranya sudah masuk ke Indonesia. Namun baru 43 jenis yang telah teridentifikasi dalam Permenkes nomor 2 tahun 2017. Masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam upaya pemberantasan narkoba. Tetapi tinggi intensitas ini kan, kegiatan ini kan di hilir ya. Hilir ini semua nangkep. Tapi hulunya kan lebih penting. Nah, inilah mengajak komunitas
komunitas dalam hal ini supaya lebih keras lagi, lebih agresif lagi, lebih masif lagi, lebih utuh menyeluruh kita bersama-sama bersinergi untuk memberantas. Jadi di sini tidak ada istilahnya ego sektoral, tidak ada. Jadi kebersamaan, kesetaraan di dalam memberantas narkoba. Sementara dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional ini, Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Golose juga memberikan kuliah umum tentang peran kepolisian dalam penanganan narkoba. Saat ini Polda Bali memiliki tim Counter Transnational Organized Crime Squad, di mana tim ini bertugas menanggulangi kejahatan transnasional dan gangguan Kamtibmas di Bali. Siapapun yang terlibat dengan kegiatan narkoba ini akan berhadapan dengan kami dari kepolisian dan juga dari BNNP maupun secara nasional oleh seluruh komunitas. Dan tentunya kalau mengatasi narkoba, BNNP, Polda tidak bisa sendirian, tetapi kita melibatkan seluruh stakeholders. Peringatan Hari Anti Narkotika ini juga dihadiri oleh Pangdam 9 Udayana dan Lanut Ngurah Rai, sejumlah pejabat, serta sejumlah penggiat anti narkoba. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Kepolisian daerah Bali lakukan rekonstruksi kaburnya 4 narapidana asing dari Lapas Kerobokan. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan, tetap di NET Bali. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak apa-apa. Terima kasih, nama saya Chandra. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa nggak punya pacar tuh? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong, buset. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Hai guys, welcome to acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Anda kembali menyaksikan NET Bali. Polresta Denpasar kembali menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan yang menyebabkan 1 anggota TNI tewas dan 1 korban luka parah. 25 adegan diperagakan dalam rekonstruksi kali ini. Rekonstruksi kasus penusukan anggota TNI yang dilakukan oleh seorang remaja digelar kembali oleh Polresta Denpasar Kamis sore di halaman kantor Polresta Denpasar. Dalam rekonstruksi lanjutan ini diperagakan 25 adegan yang memperagakan 5 orang pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban Muhammad Johari. Dalam rekonstruksi ini korban Johari menghampiri korban Pradaya Nuar yang telah tergeletak usai ditusuk pelaku DKDA. Saat itulah kemudian para pelaku yakni RA dan CI langsung melakukan pengeroyokan. Saat dikeroyok korban bernama Johari sempat berlari menyelamatkan diri.
Kemudian salah satu tersangka berteriak begal sehingga mengundang perhatian pengendara lain yang melintas dan ikut mengeroyok korban hingga korban mengalami patah tulang rahang. Dari pemeriksaan yang ada, hampir rata-rata semua melakukan pemukulan, ada sebagian di muka dan menendang juga. Jadi ini masih kita lakukan pemeriksaan terkait yang menyebabkan tadi. Tapi hampir semuanya sudah memukul di muka, mungkin karena bersama-sama tadi. Karena merasa kasihan melihat kondisi korban, Johari, salah satu teman pelaku yang menjadi saksi, mengantarkan korban ke Rumah Sakit Surya Husada Nusa Dua. Saat ini korban masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Sanglah. Sementara para pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sebelumnya anggota TNI Prada Yanuar ditemukan tewas dan satu korban luka parah akibat dianiaya oleh 6 orang pelaku yang sebagian masih berusia di bawah umur. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 9 Juli lalu di Jalan Bypass Ngurah Rai, Jimbaran. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Kepolisian daerah Bali lakukan rekonstruksi terkait proses kaburnya 4 narapidana asing dari Lapas Kerobokan, Badung, Bali. Demi keamanan, sebanyak 200 personil gabungan disiagakan. Kamis pagi sebanyak 200 personel gabungan dari Polda Bali dan Polres Badung disiagakan untuk mengamankan jalannya rekonstruksi kaburnya 4 narapidana asing dari Lapas Kerobokan. Dilakukan di dalam dan di area sekitar Lapas Kerobokan, rekonstruksi ini diperagakan oleh 2 narapidana yang berhasil ditangkap. Dari hasil rekonstruksi yang dipimpin langsung oleh Wadir Reskrimsus Polda Bali AKBP Rudi Setiawan, di dalam lapas memang ditemukan parit yang menjadi tempat bagi keempat napi ini untuk kabur. Selain itu juga kepolisian akan menetapkan tersangka baru yang ikut membantu kaburnya keempat napi ini. Ya, dari keluar dia melalui bloknya, dia bongkar itu di plafon, dia keluar lagi dari blok, terus dia langsung ke tempat ada di situ memang ada parit, ya parit yang sudah lama di situ paritnya. Nah, dari situlah dia masuk, dia keluarkan dengan 4 orang tadi itu ya, pertama Sound yang pertama masuk, dia keluarkan pelan. Jadi 4 orang itu bersama-sama. Jadi ganti-gantian dia, itu mereka keluar dari blok itu sekitar jam 10 pagi pada saat hujan malam deras. 10 malam pada saat hujan deras. 10 malam pada saat hujan deras, dan keluar dari lapas itu jam setengah 3. Setengah 3 dia keluar. Nah, tapi pada saat keluar itu dia juga membawa pakaian ya, karena dia ada tadi mengganti pakaian. Tidak hanya di Lapas Kerobokan, rekonstruksi juga akan dilakukan di beberapa tempat lain. Meski proses rekonstruksi berjalan cukup ketat dengan pengamanan yang melibatkan banyak personil, namun kegiatan di Lapas Kerobokan masih berjalan normal. Ya, secara keseluruhan akan ada sebanyak 30 adegan yang diperagakan pada rekonstruksi hari ini. Namun untuk di dalam Lapas Kerobokan sendiri hanya diperagakan sebanyak 10 adegan. Sisanya akan dilakukan di beberapa lokasi yang disinyalir menjadi tempat transit bagi napi untuk bisa sampai ke Timor Leste. Sebelumnya pada Senin 19 Juni lalu, 4 narapidana asing di Lapas Kerobokan berhasil melarikan diri. 2 di antaranya, Syed Muhammad warga negara India dan Dimitor Nikolov warga negara Bulgaria, berhasil ditangkap pihak kepolisian Timor Leste. Sementara 2 lainnya yakni Shaun Edward Davidson warga negara Australia dan Teko King warga negara Johor Malaysia hingga saat ini belum berhasil ditangkap. Vera Zenvia Deopriana melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi lainnya. Pegiat wisata Jawa Tengah gelar kontes bus wisata di Kabupaten Semarang. Kontes ini diwarnai dengan adu keindahan eksterior, interior, kenyamanan hingga bunyi klakson telolet. Deretan bus wisata berlomba membunyikan klakson telolet di lapangan parkir Hotel The Wujil, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu siang. Bus-bus ini sedang mengikuti kontes bus wisata yang digelar Paguyuban Pegiat Wisata Jawa Tengah. Sebuah bus terlihat menunjukkan suspensi yang empuk dan nyaman bergoyang dengan iringan telolet. Ternyata di dalam bus ada penumpang dari komunitas bus mania yang menggoyang bus agar lebih heboh. Telolet adalah salah satu aspek yang dinilai dalam kontes ini. Masih ada aspek lain yang dinilai seperti kebersihan bus, kenyamanan, kelengkapan alat keselamatan, dan keindahan eksteriornya. Keramahan kru bus juga menjadi pertimbangan penilaian dari juri. Ya, cukup lumayan juga ini. Masalahnya kita kan perlu jaga kebersihan, perlu jaga perawatan mobil,
jaga kondisi kita di jalan, kita bisa komunikasi sama yang travel-travel lain. Berkumpulnya bus-bus wisata ini juga menarik para komunitas pecinta bus. Ada yang merekam aksi telolet, ada juga yang sekedar mengambil foto untuk diunggah di media sosial. Foto sama ya buat mesinnya, habis itu diupload di medsos sama di Instagram gitu. Kontes bus wisata ini sengaja digelar para pegiat wisata untuk menunjang pariwisata khususnya di Jawa Tengah. Bus-bus ini merupakan salah satu penunjang kegiatan wisata yang mengantarkan rombongan wisatawan ke tempat tujuan wisata. Sudah mulai bersaing, ya, mereka sudah tidak seperti dulu ya bus kan asal jalan. Sekarang mereka juga memperhatikan fasilitas untuk penumpang atau peserta wisatawan, kemudian juga pelayanan, kemudian kenyamanan. Kemudian dari situ juga ada nilai seni. Bus wisata yang nyaman tentunya juga meningkatkan kepuasan rombongan wisatawan. Diharapkan hal ini semakin mendongkrak tingkat kunjungan wisata di Jawa Tengah. Yuda Erianto melaporkan untuk NET. Ya, beralih ke informasi tentang hits Despacito. Gara-gara melejitnya lagu Despacito, masalah perekonomian di Puerto Rico tertolong. Presentasi pengunjung pariwisata di Puerto Rico naik hingga 45%. Bulan Mei tahun 2017, Gubernur Ricardo Rossello mendeklarasikan jika Puerto Rico berstatus bangkrut. Negara naungan persemakmuran Amerika Serikat ini berhutang sebesar 70 miliar dolar Amerika dan tak bisa membayarnya. Bahkan angka pengangguran di Puerto Rico menyentuh angka hingga 12%, 2 kali lipat dari jumlah pengangguran yang tercatat di Amerika Serikat. Namun kini berselang 2 bulan, lagu Despacito yang dinyanyikan Luis Fonsi dan Daddy Yankee terus melejit. Lagu berbahasa Spanyol ala Puerto Rico ini pun menduduki chart lagu nomor 1 dan terkenal di seluruh dunia. Menurut harian Un Nuevo Dia, karena Despacito lah, perekonomian Puerto Rico pun tertolong. Dari data Global Smash, lantunan lagu ini membangkitkan minat wisatawan asing untuk tahu lebih banyak tentang Puerto Rico. Prosentase pengunjung pariwisata di Puerto Rico pun naik hingga 45%. Fenomena ini bagaikan oase di tengah padang pasir bagi Puerto Rico. Beberapa tempat yang ada pada video klip lagu ini seperti La Factoria Club di San Juan dan distrik La Perla kian terkenal dan dikunjungi. Keindahan dan keunikan tempat ini menjadi destinasi wisatawan menuju ke negara ini. Luis Fonsi pun tak menduga lagunya membawa pengaruh besar dan menolong negaranya. Dalam akun Instagramnya, Fonsi pun bersyukur dan berterima kasih pada banyak orang. Ia pun berharap warga terus bersatu dan bekerja lewat beragam karya agar perekonomian negaranya kembali stabil. Menikmati wahana wisata yang menguji nyali dengan keindahan cahaya lampion pada malam hari. Ya, wisata ini hanya ada di Buleleng. Sesaat lagi akan kami hadirkan liputannya, tetap di Net Bali. PHP ini pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di Net. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar tuh? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong, buset. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak apa-apa. Terima kasih, nama saya Chandra.
Might as well have fun while we can. Wait, in love with Summer. Fight them. Ya, di minggu ini saatnya membawa keponakan atau anak tersayang Anda ke bioskop. Karena para minion lucu sudah bisa kita saksikan di layar perak. Despicable Me 3 sudah rilis, kali ini tetap menyuguhkan petualangan seru ala Gru bersama dengan Margot, Edith, dan juga Agnes. Mulai dari menemukan saudara kembar Gru hingga melawan sang penjahat Balthazar Brett. Your father and I divorced, and we each took one son. Obviously, I got second pick. I have a twin brother. Twin brother? Big brother? My brother! Setelah menunggu selama 4 tahun, akhirnya penggemar Minions kembali bersorak gembira. Makhluk kecil dan lucu berwarna kuning ini kembali bisa kita saksikan di bioskop dalam Despicable Me 3. Kali ini para Minions kembali berharap bos mereka Gru melakukan kejahatan kembali. Karena setelah menikah dengan Lucy, Gru memutuskan untuk berhenti jadi penjahat dan bergabung dengan Anti-Villain League. Bersama Lucy, Gru pun mencoba menangkap penjahat super bernama Balthazar Brett. Namun sayang, sang penjahat berhasil lolos. Kecewa dengan hasil ini, Lucy dan Gru dipecat dari Anti-Villain League. Di tengah ketidakberuntungannya, Gru mengetahui bahwa ia mempunyai saudara kembar. Mereka terpisahkan sejak masih bayi. Bertemu dengan Gru, saudara kembarnya membuat Gru sadar menjadi penjahat sudah ada dalam darahnya. Nah, apakah Gru akan kembali menjadi seorang penjahat? Walaupun mempunyai banyak plot, alur cerita Despicable Me 3 sangat terjaga sehingga tidak membosankan. Kita akan disuguhkan bagaimana masa lalu Balthazar Brett hingga usaha Lucy mencoba menjadi ibu yang baik bagi 3 anak Gru, Margot, Edith, dan Agnes. Film ini juga semakin menarik dengan soundtrack riang khas dari Pharrell Williams. We've been waiting a long time. Look, a unicorn horn! I saw one once. Was it fluffy? It was so fluffy. I thought I was gonna die. Ya, memang salah satu daya tarik dari film Despicable Me adalah soundtracknya yang sangat catchy ya. Hingga 3 film dari tahun 2010, 2013 hingga yang rilis tahun ini, Pharrell Williams selalu didapuk menjadi pencipta hingga penyanyi dari banyak soundtrack untuk film ini. Di film ketiga ini, Pharrell baru saja merilis lagu catchy berjudul Yellow Light. Lagi-lagi Pharrell Williams dipilih untuk mengisi original soundtrack dari film Despicable Me 3. Masih teringat jelas suksesnya lagu berjudul Happy dari Pharrell yang menjadi lagu latar untuk film Despicable Me 2. Untuk film ketiga Despicable Me, Pharrell baru saja merilis lagu berjudul Yellow Light melalui akun YouTube-nya. Hingga saat ini, video klip lagu tersebut sudah ditonton sebanyak 1 juta kali. Berjudul Yellow Light, lagu ini bernada ceria dan memang sangat mengingatkan kita pada sosok lucu Minion. Di video klipnya, Pharrell pun menampilkan Minion dan si penjahat Balthazar Brett. Semuanya dalam bentuk pixel art seperti games pada masa lalu. Dikutip dari beberapa media online, lagu Yellow Light mendapat banyak pujian karena membagikan semangat optimisme. Pharrell sendiri menyumbang 2 lagu untuk soundtrack Despicable Me 3, yaitu Yellow Light dan There Is Something Special. Dari kancah box office, kabarnya film ketiga Despicable Me ini belum mampu menyaingi 2 film sebelumnya. Namun walaupun begitu, film reproduksi Universal Studio ini mampu meraup untung hingga 75,4 US dollar atau sekitar 900 juta rupiah sejak tayang perdana pada 30 Juni lalu. Might as well have fun while we can. Wait, in love with Summer. Fight them. Nah, siap-siap untuk weekend nih ya. Saya mau kasih rekomendasi wisata, siapa tahu ada yang berencana liburan ke Buleleng. Di sana kita bisa menikmati wahana wisata yang menguji nyali, tapi uniknya lokasi wisata ini baru buka sore hari. Saat menjelang malam, wisatawan bisa datang menyaksikan puluhan lampion dalam bentuk yang lucu-lucu. Kalau di Jakarta ada dunia fantasi, di Batu ada Batu Night Festival. Nah, kalau yang ini di Buleleng, Bali, ada wahana wisata permainan baru, namanya Krishna Fantastic Land. Berbeda dengan wisata keluarga pada umumnya, wisata yang satu ini justru buka dari sore hingga malam hari.
Bukan tanpa alasan. Pemilihan waktu sore hingga malam hari ini agar keluarga yang berkunjung ke sini dapat dengan nyaman mencoba berbagai wahana tanpa merasa kepanasan. Tiket masuknya hanya Rp10.000 untuk hari biasa dan Rp15.000 untuk hari libur. Tapi kalau mau coba semua wahana wisata, langsung aja beli tiket terusannya yang dijual dengan harga Rp85.000. Masuk ke lokasi wisata ini, wisatawan disuguhkan pemandangan pesawat Krishna Air yang berada tepat di atas pintu masuk. Bukan hanya sebagai hiasan aja loh, bangkai pesawat yang sudah dipoles sedemikian indahnya ini sama persisnya dengan pesawat pada umumnya. Pesawat ini juga menjadi tempat edukasi bagi anak-anak yang belum pernah naik pesawat. Di sini, anak-anak akan dibekali pengetahuan tentang tata cara naik pesawat dan mengenal bagian-bagian penting pesawat. Selain pesawat Krishna Air, masih banyak lagi wahana permainan yang bisa kita coba di sini. Mulai dari carousel, airborne shot, lily coaster, bom bom car, biang lala, ayunan, dan masih banyak lagi. Wahana wisata ini diklaim berstandar keamanan internasional. Jadi pastinya aman untuk anak-anak. Kalau untuk SOP keamanan sendiri, jadi untuk anak-anak terutama yang di bawah usia, boleh dibilang apalagi tingginya kalau mereka nggak nyampe 85 cm, itu kami tidak anjurkan untuk bermain. Cuman kalau sudah anak-anak di atas itu, mereka boleh bermain, akan tapi satu syaratnya adalah harus didampingi oleh orang tua atau pendamping yang sudah dewasa. Baru dibuka 8 bulan lalu, wahana ini selalu ramai wisatawan. Juga wahananya banyak, lengkap juga, aman juga untuk anak-anak, seneng gitu ya. Senang. Main apa aja? Main bom-bom-kar, main lily coaster, lagi main tuja. Apa yang paling disukainnya? Lily coaster sama bom-bom-kar. Kenapa? Seru. Meski wahana yang ditawarkan banyak untuk anak-anak, namun orang tua juga nggak perlu khawatir loh. Karena di sini ada wahana khusus yang bisa dinikmati orang dewasa. Jadi sembari menemani anak bermain, orang tua pun bisa bermain. Asik kan? Nah, ini dia salah satu wahana yang khusus untuk orang dewasa, namanya roda gila. Nah, wahana yang ini terbilang cukup ekstrim dan membahayakan. Jadi makanya dihimbau nih untuk para pengunjung yang memiliki penyakit jantung ataupun stroke tidak boleh menaiki roda gila ini. Nah, yang menarik lagi saat menjelang malam hari, pemandangannya menakjubkan. Kerlap-kerlip lampu di sepanjang lokasi wisata sangat memanjakan mata. Belum lagi lampion-lampion yang lucu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berselfie ria. Kita pun bisa menikmati gemerlap lampion dengan berkeliling menggunakan perahu. Vera Zanvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, yaitu portal berita referensi Anda di www.netz.id dan saksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa di-subscribe. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan. Selamat berakhir pekan. Matur suksma, Om Santi Santi Om. I still feel like come over, I'd like to get to know you, but I just don't think I can, 'cause I still feel like your man, 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 I still feel like your man. I still keep your shampoo in the shower.